Bab 656. Pria tua dan tampak lemah itu tak lain adalah pemimpin Serikat Selatan, Grover Cook. Sebagian besar cabang Southern Union berbasis di sepanjang pantai di mana ekonomi berkembang pesat dengan banyak industri yang berbeda. Ada ahli seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di Southern Union. Faktanya, semua ahli di selatan itu sendiri berasal dari Southern Union. Mereka begitu kuat sehingga dunia bawah dari semua kota besar akan gemetar hanya dengan menyebut Persatuan Selatan. Bahkan Scott Yates berasal dari Southern Union tetapi hampir tidak ada yang mengetahuinya. Setiap tahun, dia harus membayar upeti 5 miliar ke Southern Union. Tidak ada yang benar-benar tahu mengapa dia harus menjalani kehidupan pertapa selama 30 tahun. Alasan sebenarnya adalah bahwa pengaruhnya telah berkembang terlalu cepat dan berbenturan dengan pengaruh Uni Selatan. Oleh karena itu, jika dia terus berkembang lebih jauh, Southern Union harus menjatuhkannya. Oleh karena itu, Scott tidak punya pilihan selain menghindari dunia untuk mencegah Southern Union mengambil tindakan terhadapnya. Sejak saat itu, upeti yang harus dibayarkan Scott ke Southern Union meningkat menjadi 10 miliar. Hanya dengan begitu dia bisa memastikan keselamatannya sendiri. Lebih jauh lagi, bahkan Triple Group harus membayar miliaran sebagai penghormatan kepada Southern Union. Fakta bahwa konglomerat internasional seperti Triple Group harus bertekuk lutut kepada Southern Union menunjukkan betapa mendominasinya mereka. Singkatnya, siapapun dengan pengaruh apapun di selatan harus memberi hormat kepada Serikat Selatan. Namun demikian, Serikat Selatan tidak berkewajiban untuk membantu mereka sebagai imbalan. Ini menunjukkan betapa kuatnya Uni Selatan. Faktanya, semua dunia bawah di Erudia Selatan dikendalikan oleh Southern Union. Selama mereka memberitahu, salah satu kelompok bisa dimusnahkan. Namun, hal berbeda terjadi di South City. Pertama, faksi Scott dihancurkan, diikuti dengan runtuhnya Triple Group. Ketika upeti dari kedua kelompok berhenti, Southern Union menyadari sesuatu telah terjadi di South City. Oleh karena itu, Jackie dikirim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat kota selatan membentuk bagian besar dari bisnis mereka, Kepala Serikat Selatan, Grover, harus menanganinya secara pribadi. Setiap murid Grover adalah elit dalam industri mereka sendiri. Siapapun yang lemah bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi satu. Selama beberapa dekade terakhir, Grover, yang senang menerima siswa, hanya menerima 7 hingga 800 dari mereka. Oleh karena itu, aman untuk mengatakan bahwa masing-masing dari mereka adalah jenius dalam hak mereka sendiri. Dia tidak hanya memiliki banyak siswa, tetapi dia juga memiliki pasukan bawahan dan jaringan kontak yang besar. Faktanya, hanya sepatah kata dari Grover dan seluruh Erudia Selatan akan mengakuinya. Itulah seberapa kuat kepala Serikat Selatan itu. Tuan, ini salah kami. Seharusnya kami segera membawa jenazah Jackie kembali. Tuan, tolong beri kami kesempatan. Kami pasti akan merebut kembali tubuh Jackie. Satu demi satu, murid-muridnya memohon. Sementara itu, Grover melirik sekilas ke sekeliling dan berseru, "Kau sudah cukup mengecewakanku. Aku sendiri yang akan membalaskan dendam muridku." "Johnny Lawrence," seru Grover. "Tuan, Johnny siap melayani Anda." Seorang pria parubaya melangkah maju dan berkata, "Aku memerintahkanmu untuk pergi ke kota selatan. Sebelum pasukan Southern Union tiba, kamu harus merebut kembali tubuh Jackie," perintah Grover. "Iya Tuan." Dengan itu, Johnny pergi. Johnny adalah anggota integral dari Serikat Selatan karena ia adalah salah satu prajurit terbaik Serikat Selatan. Dari 4 raja dan 8 budak, dia adalah salah satu dari 4 raja. Selain kepala Serikat Selatan, 4 raja berada di urutan berikutnya dalam hal rantai komando. 4 raja dari Serikat Selatan begitu kuat sehingga mereka dapat dengan mudah mengalahkan Scott Yates. Jackie meninggal dengan tragis. Sebelum ini, saya bahkan berencana untuk menyatakan dia sebagai ahli waris saya di konferensi Union yang akan datang. Saat dia berbicara, air mata mengalir di mata Grover. Bab 657. Johnny sedang dalam perjalanan ke South City. Begitu jenazah Jackie dibawa kembali, aku ingin mengadakan pemakaman untuknya di sana, kata Grover. "Ya, Tuan, kami pasti akan memberi Jackie pemakaman yang megah." Berbalik ke arah kerumunan, Grover memerintahkan, "Selanjutnya, kamu perlu menyelidiki dan mencari tahu siapa yang terlibat dalam kematian Jackie. Setelah itu, kita akan mengubur mereka semua hidup-hidup bersama Jackie." Pada saat itu,
seluruh makhluk Grover memancarkan aura sedingin es, membanjiri sekeliling dengan tekanan dingin. Semua orang tiba-tiba menggigil saat mantra dingin melanda mereka, rasanya seolah-olah mereka telah jatuh ke danau es. Mereka bisa merasakan suhu di sekitarnya turun 7 hingga 8 derajat. Itu nyata dan tidak berlebihan sama sekali. Grover adalah seorang seniman bela diri elit yang berlatih seni kunoci. Alasan dia melakukan meditasi soliter adalah untuk lebih meningkatkan kekuatan Qi-nya. Dimengerti, Guru. Kami akan melanjutkan penyelidikan dan tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat, jawab murid-muridnya. Mereka semua gemetar membayangkan Grover akan mengubur hidup-hidup sekelompok pria bersama Jackie. Itu adalah gagasan yang menakutkan bagi mereka. Namun, itu adalah konsekuensi dari menyinggung kepala Serikat Selatan. Sementara itu, di South City, Levi dan Zoe tidak memiliki firasat tentang krisis yang akan datang. Bahkan, Levi telah melupakan Jackie, apalagi mengharapkan seseorang yang ingin membalaskan dendamnya. Hal terakhir yang dia minati adalah mencari tahu siapa Jackie sebenarnya. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Davis merasakan ketakutan. Leslie dan putranya tidak makan atau tidur nyenyak karena mereka terus-menerus khawatir. Alasannya karena mereka tahu Jackie Lawson adalah bagian dari Serikat Selatan dan merupakan murid pemimpin serikat tersebut. Oleh karena itu, sejak Jackie meninggal, mereka menjadi semakin cemas karena mereka tahu Serikat Selatan tidak akan berhenti sampai Jackie membalas dendam. Bahkan, mereka berharap diri mereka terseret ke dalam masalah ini. Dibiarkan tanpa pilihan, mereka hanya bisa menunggu. Baru pada suatu sore sekelompok pria akhirnya tiba. Itu adalah salah satu dari 4 Raja Serikat Selatan, Johnny, dan anak buahnya. Saat mata Leslie menjadi cerah, dia mendekati mereka dengan cepat. Kami telah menunggu Anda, tuan-tuan yang terhormat. Kami, keluarga Davis, tidak ada gunanya sama sekali. Kami tidak bisa melindungi Jackie, Leslie mengaku. Tidak perlu untuk itu, aku tahu kau tidak bisa disalahkan, kata Johnny tidak sabar. Katakan, di mana mayat Jackie? Johnny bertanya. Hah? Tertegun sejenak, Leslie dengan cepat menjawab, Tuan, mayat Jackie dibawa pergi oleh anak buah Hades dan saya tidak tahu di mana mereka membuangnya. Apa? Lempar? Johnny berseru dengan marah, meledakkan tekanan yang mengintimidasi ke seberang ruangan. Itu membuat Leslie dan yang lainnya terengah-engah. Baik Leslie dan Derek terkejut ketika mereka menyadari Johnny lebih kuat daripada budak yang dibawa Jackie bersamanya. Siapa dia sebenarnya? Betul Pak, mereka bilang mau membuang mayat Jackie ke tempat sampah. Kurasa tubuhnya pasti membusuk di tempat pembuangan sampah di suatu tempat. Mendengar kata-kata Leslie, Johnny benar-benar marah. Dia membanting tinjunya ke salah satu dinding dengan frustrasi, menyebabkan dinding itu runtuh menjadi puing-puing. Sial, jika saya tidak dapat menemukan tubuh Jackie, saya akan memastikan seluruh South City akan dimakamkan bersama dengannya, kata Johnny dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Pada saat yang sama, Leslie dan Derek bisa merasakan tekanan besar yang memaksa mereka berlutut. Kekuatan seperti itu, kekuatan yang begitu besar, dia lebih kuat dari siapapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Kau akan membawaku menemui Hades. Johnny memerintahkan dengan nada dingin. Dalam waktu singkat, sekelompok pria muncul di pintu masuk klub bergerigi. Leslie merasa lebih percaya diri kali ini karena dia tahu Johnny adalah salah satu dari 4 raja yang kuat. Bab 658. Apa yang kamu inginkan? Saat penjaga di pintu masuk bertanya, 2 tebasan secepat kilat membuatnya bekerja dengan cepat. Setelah itu, Johnny dan anak buahnya memasuki klub. Di dalam, klub itu semarak seperti biasanya. Johnny langsung pergi ke stand DJ klub, mengecilkan musik, dan menyalakan semua lampu. Setiap sudut klub diterangi seolah-olah itu adalah siang hari bolong. Pada saat itu, ratusan pengunjung di klub berhenti menari dan berbalik menatap stand DJ. Suasana menjadi riuh saat staf klub bergegas menuju stand. Mengambil mic, Johnny menginstruksikan, diam. Ada yang ingin saya katakan. Atas perintahnya, semua orang diam dan memberinya perhatian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Johnny Lawrence. Hah? Johnny Lawrence. Nama itu terdengar familiar. Itu benar, di mana aku mendengarnya sebelumnya. Semua orang di klub merasa nama itu terdengar familiar. Johnny melanjutkan, saya dari Serikat Selatan dan bawahan Grover Cook. Ketika Johnny mengungkapkan identitasnya, semua orang menjadi balistik dan menatapnya dengan tak percaya.
Ya Tuhan, itu salah satu dari 4 raja dari Persatuan Selatan. Ini benar-benar Johnny dari Southern Union. Ini luar biasa. Johnny benar-benar ada di sini di South City. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Klub sedang gempar. Ketika semua orang mendengar bahwa itu adalah Serikat Selatan, mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sebagai gangster di dunia bawah, impian mereka adalah bergabung dengan Southern Union yang legendaris. Bagi mereka, itu sama baiknya dengan agama mereka dan merupakan prestasi yang akan membawa kehormatan bagi keluarga. Singkatnya, mereka menganggapnya sebagai tanah suci mereka. Pada saat yang sama, itu juga tempat yang paling menakutkan. Siapapun yang menyinggung Persatuan Selatan akan diburu dan dibunuh. Tidak akan ada jalan keluar bahkan jika seseorang melarikan diri ke ujung bumi. Bagi para gangster, itu adalah pemandangan yang luar biasa bahwa salah satu dari 4 raja Persatuan Selatan yang legendaris, Johnny, berdiri di depan mereka karena banyak dari mereka yang memujanya. Bahkan, beberapa di antaranya bahkan menato wajahnya di tubuh mereka. Karena Johnny pemberani dan tangguh dalam pertempuran, ada suasana tak terkalahkan di sekelilingnya. Hari ini, aku di sini untuk mencari mayat murid tuanku, Jackie Lawson. Saat Johnny mengubah topik pembicaraan, semua orang tercengang. Tuan Johnny, bukankah itu Grover Cook dari Serikat Selatan? Tubuh murid Grover. Tiba-tiba, semua orang memikirkan orang angkuh yang sama, Jackie, dari beberapa hari yang lalu. Dia sebenarnya salah satu murid Southern Union. Ini berarti masalah besar karena sekarang melibatkan Uni Selatan. Tidak peduli seberapa kuat Hades, itu tidak akan banyak membantu. Johnny, ini tidak ada hubungannya dengan kita, ini semua ulah Hades. Itu benar, kami tidak terlibat sama sekali. Pada saat itu, semua orang yang hadir menyangkal keterlibatan mereka sementara hanya beberapa yang ragu-ragu. Mereka adalah mantan pengikut Brock Green yang telah mengalihkan kesetiaan mereka ke Hades. Saat sisa kerumunan bergerak ke samping, mereka dibiarkan berdiri di tengah. Johnny langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bertanya kepada mereka, apakah Anda yang mengambil tubuh Jackie? Nada suaranya tenang tapi begitu mendominasi sehingga terasa menyesakkan. Ya, jadi bagaimana jika kita? Salah satu dari mereka menjawab. Di mana mayatnya sekarang? Johnny menuntut kata demi kata. Saat ini, tekanan besar memenuhi klub dan semua orang merasa jantung mereka berdebar kencang. Kami membuangnya di tempat pembuangan sampah, jawab pria itu. Bagus, kalian semua harus mati. Johnny meraung. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di wilayahku. Bab 659. Saat itu, sebuah suara menggelegar dari belakang. Seorang pria dengan topeng menutupi setengah wajahnya muncul. Itu Hades. Karena Levi bersama Zoe hari ini, Hades tidak perlu mengawasinya dan karena itu kembali lebih awal. Apa yang tidak dia duga adalah menemukan keributan di klubnya. Siapa kamu? Johnny berteriak. Johnny, dia Hades. Dialah yang membunuh Jackie dan kedua budak itu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Leslie melaporkan. Itu benar, dia membunuh mereka. Derek dan yang lainnya menimpali. Ketika Johnny menyadari bahwa pria itu adalah musuhnya, Hades, dia merasa sangat segar dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Tangkap dia, Johnny memerintahkan. Lebih dari 10 anak buahnya bergegas turun dari stan DJ dan menyerbu menuju Hades. Mereka semua adalah prajurit tangguh yang menggunakan semua jenis senjata. Beberapa menggunakan cambuk rantai dan tombak sementara yang lain menggunakan parang raksasa. Kelompok pejuang sangat terkoordinasi dengan baik dan mampu membuat Hades bertahan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan banyak orang karena semua orang tahu betapa hebatnya Hades sebagai seorang pejuang. Hades dipukul mundur. Southern Union benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setiap anggota Union memang seorang prajurit elit. Namun, pada saat berikutnya, Hades meledak dalam kemarahan saat dia melemparkan tinjunya yang tak terkalahkan ke depan. Satu persatu, prajurit Southern Union dikirim terbang kembali. Mata Johnny menyipit saat ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Tidak heran dia bisa membunuh budak guru. Sungguh seorang pejuang yang tangguh. Mungkin saya harus menunggu guru datang sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Misi saya hari ini hanya untuk menemukan tubuh Jackie. Adapun Hades dan anak buahnya, Johnny memutuskan untuk tidak menjatuhkan mereka karena dia ingat Grover ingin mengubur mereka hidup-hidup bersama Jackie. Berhenti. Dengan lambaian tangannya, semua prajuritnya menghentikan serangan mereka.
Kamu pasti Hades. Aku akan melepaskanmu hari ini. Jadi, katakan padaku, di mana kamu membuang mayat Jaki? Johnny bertanya. Itu di Far East Road, kamu bisa mencarinya di sana, teriak seseorang. Baiklah, aku menantikan pertemuan kita berikutnya, Hades. Johnny menyeringai. Haha, baiklah, aku akan menunggumu. Hades tertawa terbahak-bahak. Jika itu hari tua, dia akan khawatir. Tapi sekarang dengan Levi mendukungnya, tidak ada yang perlu dia takuti. Dengan itu, Johnny pergi. Para pengikutnya dibiarkan bingung. Johnny, mengapa Anda tidak mengizinkan kami untuk membunuhnya? Dia benar-benar kuat dan kamu bukan tandingannya. Bahkan bagiku, kita mungkin akan berimbang. Jika dia mendapat dukungan lebih lanjut, kita akan dirugikan. Oleh karena itu, lebih baik menunggu kedatangan guru sebelum kita memutuskan tindakan kita selanjutnya. Johnny menjelaskan kekhawatirannya. Kami mengerti sekarang, jawab pengikut Johnny. Sesampainya di Far East Road, mereka mencari-cari sepanjang malam. Akhirnya, mereka berhasil menemukan mayat Jaki di tempat pembuangan sampah. Itu dikelilingi oleh lalat dan sudah lama membusuk. Menahan bau busuk, Johnny membawa tubuh Jaki kembali. Pada saat yang sama, Leslie memerintahkan peti mati kristal agar tubuh Jaki bisa dibekukan di dalamnya. Setelah Grover mendengar apa yang terjadi, dia benar-benar marah. Aku secara pribadi akan berurusan dengan mereka. Dia bergemuruh. Kembali di South City, Hades menceritakan apa yang terjadi pada Levi. The Southern Union. Aku kenal mereka, komentar Levi. Cabang luar negeri dari Southern Union bahkan lebih menakutkan karena mereka dipenuhi dengan prajurit yang tangguh. Banyak negara telah menderita di bawah tangan mereka. Mata Levi berbinar senang. Ini benar-benar menarik. Macan putih, kamu memiliki kesempatan untuk keluar semua sekarang. Bab 660 Macan putih menyipitkan matanya dan tersenyum. Saya juga mendengar bahwa Serikat Selatan dipenuhi dengan pejuang yang cakap. Saya mendapat kehormatan untuk melawan beberapa dari mereka di luar negeri dan mereka telah membuktikan diri mereka sangat terampil. Saya harap saya akan bertemu seseorang yang aku bisa bertarung tanpa syarat apapun. Azure Dragon menghela nafas, bukankah ada pepatah? Semua prajurit terbaik berasal dari Southern Union. Mata Kirin berkilat, sayangnya, mereka telah menyinggung orang yang salah. Keberanian mereka untuk bertindak dengan impunitas seperti itu di depan kita hanyalah penghinaan murni. Namun, Levi tersenyum pada dirinya sendiri dengan licik karena dia memiliki rencana yang berbeda. Sementara itu, dia dibunuh hanya karena dia merayu seorang wanita. Tanya Johnny penasaran. Itu benar, Jaki telah berulang kali mencoba mengajak seorang wanita berkencan tetapi selalu ditolak. Akhirnya, dia malah terbunuh, cerita Leslie. Siapa dia? Ekspresi Johnny menjadi sangat gelap. Namanya Zoe Lopez, dia bos Oriental Star Group. Dia mendapat dukungan dari Morris Group. Johnny mencibir dingin, sialan grup Morris itu. Kita akan memusnahkan mereka kali ini. Begitu Master tiba di South City, Morris Group akan tersingkir terlepas dari siapa mereka dan siapa bos mereka. Hari berikutnya, Grover secara pribadi memimpin 3 raja lainnya dan 6 budak lainnya ke kota selatan. Mereka tidak sendirian karena sejumlah besar anggota Southern Union menemani mereka. Dengan lambaian tangannya, Grover bisa mengumpulkan puluhan ribu anggota Union dengan mudah. Itulah pengaruh yang dimiliki Master of the Southern Union. Kediaman keluarga Davis akan menjadi markas mereka. Baik Derek maupun putranya tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berharap untuk bertemu langsung dengan Master of the Southern Union yang legendaris. Di mana Jaki? Saat Grover tiba di kediaman Davis, dia langsung menuju mayat Jaki. Tuan, tolong ikuti saya. Johnny dengan cepat memimpin jalan. Ketika Grover melihat Jaki di dalam peti kristal, dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Jaki adalah murid favoritnya yang dia perlakukan seperti anak laki-laki. Setelah merenung di depan peti mati untuk waktu yang lama, dia memanggil anak buahnya. Tuan, pesanan Anda. 4 raja dan 6 budak menjawab. Dalam waktu 3 hari, kita akan mengadakan pemakaman kehormatan tertinggi untuk Jaki berdasarkan upacara-upacara Serikat Selatan. Para pemimpin dari setiap cabang Serikat Selatan harus hadir, perintah Grover. Dipahami. Laki-laki itu menjawab dalam pengakuan. Mengenai semua yang terlibat dalam kematian Jaki, tangkap mereka agar aku bisa mengubur mereka semua bersamanya, raung Grover. Tuan, dari penyelidikan kami telah mempersempit tersangka utama menjadi 11 orang.
4 tokoh utama adalah Hades, Levi Garrison, Zoe Lopez, dan Silas Whitefield. Saat itu, Grover melepaskan aura tekanan kuatnya yang sepertinya mampu memindahkan gunung. Adapun sisanya, mereka termasuk ayah dan anak dari keluarga Davis. Pria itu menatap Derek dan Leslie dengan dingin. Duo ayah dan anak itu pingsan kaget saat menyadari bahwa mereka masih harus dikubur hidup-hidup pada akhirnya. Baiklah, sebelum pemakaman dimulai, mereka yang bertanggung jawab semua harus berdiri di hadapanku, desak Grover dengan marah. "Iya Tuan," teriak 4 raja serempak. "Kudengar Jaki meninggal karena seorang wanita," tanya Grover. Kerumunan ragu-ragu tetapi akhirnya mengangguk. "Iya itu betul. Tuan, wanita itu adalah putri dari keluarga Lopez yang merupakan salah satu dari 4 keluarga bangsawan kota selatan," seseorang menjelaskan. "Baiklah, kalau begitu, pemakaman akan diadakan di kediaman keluarga Lopez. Seluruh keluarga mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan anak-anak mereka," kata Grover dingin. "Johnny meminta, Tuan, saya secara sukarela menjadi garda depan untuk menjatuhkan keluarga Lopez." 3 raja lainnya mengikuti dan meminta hal yang sama. "Terserah kamu, sekarang ayo pergi." Bersambung.